Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy SPD. Saya adalah guru PAI di SDN 2 Cikuya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN 2 Cikuya pada kelas 5 dengan tema ibadah kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Siap belajar? Sudah. Apa yang kalian persiapkan untuk belajar hari ini? Buku baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas. Siap berhormat. Selamat pagi. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Kak Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Kalau hadir semuanya, selanjutnya sebelum kita mulai materinya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Sudah siap? Ya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
kita akan belajar tentang ibadah. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan materi ajarnya tentang ibadah kurban. Nah, sebelum dilanjut, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum dan syarat sah hewan kurban. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan proses pelaksanaan ibadah kurban. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi makna sosial dari ibadah kurban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah kurban? Ada yang tahu? Oke, silakan. Kurban adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan dan berbagi rezeki dengan sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, meskipun bukan kewajiban bagi setiap muslim. Kurban adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Oke, tepuk tangan. Yang selanjutnya, pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha. Dan hari-hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bagus. Jadi kurban itu menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kurban, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian tentang ibadah kurban, yang selanjutnya hukum kurban. Silakan, ada yang mau membacakan? Oke, silakan. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Jadi hukum kurban sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Bagi orang yang mampu dari segi materi kemampuannya dianjurkan untuk melaksanakan kurban bagi umat Islam, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik atau disebut hari 11, 12 dan 13. Selanjutnya, syarat berkurban juga ada syaratnya. Yang pertama, Islam. Selain pemeluk Islam tidak diwajibkan berkurban. Jadi orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tidak diwajibkan berkurban. Hanya orang yang memeluk agama Islam yang diwajibkan untuk berkurban. Selanjutnya, berakal. Seorang
Islam yang mempunyai akal diwajibkan untuk melaksanakan kurban. Yang selanjutnya, balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk, sedangkan anak-anak yang belum balik tidak terkena kewajiban ini. Jadi orang yang sudah dewasa yang wajib melaksanakan kurban. Kalau kita masih di bawah umur, masih anak-anak, tidak diwajibkan untuk berkurban. Selanjutnya, mampu. Nah, seorang yang memiliki cukup materi maka dianjurkan melaksanakan punya untuk membeli seekor kambing, sapi atau domba dan unta, mampu membeli dan mampu untuk melaksanakan kurban. Yang selanjutnya, syarat hewan kurban. Hewan kurban juga ada syaratnya untuk dikurbankan. Yang pertama, hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur, seperti pada kambing berusia lebih 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Yang selanjutnya, hewan yang tidak cacat. Hewan untuk kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Nah, sudah mengetahui syarat hewan kurban. Yang pertama, tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, ya. Maka itulah syarat-syarat hewan kurban. Orang yang berhak mendapat daging kurban. Siapa saja orang yang berhak menerima daging kurban? Ada yang tahu? Siapa saja? Coba. Orang yang berhak mendapat daging kurban ada 2. Yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak maksimal 1/3, dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Nah, hikmah. Apa sih hikmahnya? Coba siapa yang akan membacakan? Silakan. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Ya, bagus, teman. Jadi hikmah melaksanakan ibadah kurban yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihis salam dan Nabi Ismail alaihis salam. Yang kedua, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada orang banyak. Yang keempat, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri.
melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Itulah beberapa hikmah melaksanakan ibadah kurban. Nah, setelah selesai materinya, Bapak ada satu video untuk kalian amati dan cermati. Kegiatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah. Ketentuan hewan kurban. Adapun jenis binatang yang diperbolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau birbir. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut, yang pertama untuk unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap.
Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan lain, untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pembagian daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain: yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Kurban mengajarkan kepada kita bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Demikian materi tentang spesial Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Setelah kalian mengamati dan mencermati video atau tayangan video tentang ibadah kurban, sekarang selanjutnya kita akan diskusi kelompok tentang ibadah kurban. Silakan untuk membagi kelompok terlebih dahulu ya oleh ketua kelas. Dicatat oleh ketua kelasnya. Sudah? Kalau sudah, silakan bacakan siapa saja kelompoknya. Kelompok 1, Sylvia Sally Aswan. Kelompok 2, Ira Intan Kiki Jaki Aku. Kelompok 3, Zahra Naila Azma. Ya. Yang sudah disebutkan tadi, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah siap? Sudah. Silahkan kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan untuk masing-masing kelompok. Isi nama kelompok, tanggal, anggota kelompok, silakan. Selanjutnya diskusikan
materi yang ada di LKPD tersebut. Diskusi bersama-sama ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Untuk kelompok yang pertama, sudah siap? Sudah. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang 1 syarat-syarat hewan yang dapat dikurbankan. 2 alasan ibadah kurban menjadi bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh saudara Serpilaini. Hewan yang halal dan tidak haram. Hewan yang dikorbankan harus berjenis hewan yang halal menurut syariat Islam. Hewan yang diizinkan untuk dikurbankan antara lain sapi, kambing, domba, unta. Hewan-hewan ini harus sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh dari jenis hewan yang diharamkan dalam Islam seperti babi. 2. Berumur cukup. Hewan yang akan dikorbankan harus memenuhi syarat umur yang cukup berikut ketentuan umur hewan kurban. Sapi dan unta minimal 2 tahun. Kambing dan domba minimal 1 tahun. Namun domba yang berumur kurang dari 1 tahun namun sudah mencapai ukuran yang cukup besar juga bisa diterima, terutama untuk domba kecil jenis tertentu. 3. Tidak cacat. Hewan yang dikorbankan tidak boleh memiliki cacat yang membatalkan sahnya kurban. Beberapa cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dikorbankan adalah buta kedua matanya atau 1 mata yang buta, nggak sakit atau sangat lemah, 3 kaki yang pincang atau cacat berat yang menyebabkan hewan tidak bisa berjalan, 4 hewan yang hilang sebagian besar giginya, 5 hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki daging, 4 sehat. Hewan yang akan dikurbankan harus dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit, dan tidak memiliki kelainan fisik yang signifikan. Ini agar hewan yang disembelih tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan atau syarat-syarat kurban. 5
Siti Laili yang telah membacakan materinya. Materi yang kedua akan dibacakan oleh saudara Aslan. Beberapa alasan mengapa ibadah kurban menjadi bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. 1. Menunjukkan takwa dan ketaatan kepada Allah. 2. Mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 3. Memperkuat ikatan sosial dan kepedulian terhadap sesama. 4. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. 5. Membersihkan diri dari kepikiran dan meningkatkan keikhlasan. 6. Mendapatkan pahala dan berkat dari Allah. 7. Sebagai saran pendidikan keikhlasan. 8. Tanda pengorbanan dalam beribadah. Terima kasih kepada Aswan yang telah membacakan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Saya, kapan waktu yang disarankan untuk melaksanakan kurban? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Setelah sholat Idul Adha, sepanjang hari pada tanggal 10 Zulhijjah, penyembelihan pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita belajar tentang ibadah kurban. Siapa yang akan mencoba untuk menyimpulkan? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan kurban adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan dan berbagi rezeki dengan sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Meskipun bukan kewajiban bagi setiap muslim, kurban adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi ibadah kurban wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itulah tentang ibadah kurban. Untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan praktek tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum